Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada perkataan syarah. Beliau mengatakan wahasilul qaul, dan kesimpulan pembicaraan fima pada sesuatu yata'allaku yang berhubungan bil aurah dengan aurat adalah annar rajula, bahwasanya laki-laki lahu dia memiliki salatu auratin, memiliki 3 aurat. Jadi laki-laki itu memiliki 3 aurat. Ihdaha, salah satu dari ketiga aurat tadi adalah ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu anggota tubuhnya yang berada di antara pusar dan lututnya. Ini yang pertama. Wahia, adapun auratnya yang pertama ini, yaitu anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lututnya, itu adalah auratuhu, itu adalah auratnya laki-laki fi sholati, di dalam sholat. Walau fil khalwah, walaupun di tempat yang sunyi. Wa indad dukur, dan di hadapan laki-laki. Jadi meskipun sama-sama laki-laki, seorang tadi enggak boleh membuka auratnya. Wa indan nisa'il maharim, dan di hadapan wanita-wanita mahramnya. Jadi di hadapan wanita-wanita mahramnya, seperti di hadapan ibunya, kakak perempuannya, atau adik perempuannya, auratnya laki-laki tadi adalah yaitu sesuatu yang ada di antara pusar dan lututnya. Ini yang pertama. Kemudian thaniyatuha, auratnya laki-laki yang kedua adalah sau'atani. Nah, apa yang dimaksud dengan sau'atani? Ai al-kubulu wad-duburu. Yang dimaksud dengan sau'atani adalah kubul dan duburnya. Wahia, adapun auratnya yang kedua ini, yaitu kubul dan dubur, ini adalah auratuhu, auratnya laki-laki fil khalwah, ketika sendirian. Jadi meskipun sendirian, seorang tadi enggak boleh telanjang bulat. Kubul dan duburnya harus tetap tertutup. Ini yang kedua. Kemudian tsalitsatuha, yang ketiga adalah jami'u badanihi, seluruh badannya laki-laki, wa sya'rihi, dan seluruh rambutnya, hatta qalamati dhufrihi, bahkan potongan kukunya pun juga harus ditutup. Wahia, adapun auratnya laki-laki yang ketiga ini, itu adalah auratuhu, itu adalah auratnya laki-laki indan nisa'il ajanib, di sisi, di hadapan wanita-wanita asing, wanita-wanita yang bukan mahramnya. Fayahrumu, maka haram, alal mar'ati, atas perempuan, al ajnabiyati, yang asing, yang bukan mahramnya, haram atasnya an-nadharu, melihat, ila syai'in, kepada sesuatu, min dzalika, dari badannya tadi. Jadi kata beliau, haram atas perempuan asing melihat kepada sesuatu dari badan laki-laki tadi. Walau alima syakhsu, seandainya seorang tadi itu tahu, anal ajnabiyata, bahasanya ada seorang wanita asing, itu tangduru ila syai'in min dzalika, melihat kepada sesuatu daripada badannya tadi, maka wajib hajabaha, wajib
hajabaha, seorang tadi menutupi sesuatu tadi dari badannya tadi, anha, dari perempuan tadi. Jadi kata beliau, seandainya ada seorang laki-laki, dia mengetahui bahwasannya ada perempuan asing yang melihat kepada sesuatu daripada badannya, maka wajib baginya menutupi sesuatu tadi, anha, dari perempuan tadi. Wajibah hajbuhu anha, wajib hajbuhu, menutup sesuatu tadi, anha, dari perempuan tadi. Kemudian kata beliau, walasna, dan kami tidak mengatakan, walasna nakul, dan kami tidak mengatakan, inna wajhar rajuli, bahwasanya wajahnya seorang laki-laki, fi haqqiha, pada haknya perempuan, itu adalah auratun. Jadi kata beliau, walasna nakul, dan kami tidak mengatakan bahwasanya wajahnya seorang laki-laki pada haknya perempuan itu adalah aurat. Kawajhil mar'ati, seperti wajahnya perempuan, fi haqqihi, pada haknya laki-laki. Enggak demikian. Bal, akan tetapi, huwa, adapun wajahnya laki-laki tadi pada haknya perempuan itu kawajhi sobi al-amrod, seperti wajahnya anak kecil yang ganteng, fi haqqir rajul, pada haknya seorang laki-laki. Fayahrumun nadharu, maka haram memandang, inda khawfil fitnati faqat, haram memandang ketika dikhawatirkan adanya fitnah saja. Jadi laki-laki memandang kepada laki-laki yang lainnya, yang demikian itu kalau dengan memandang tadi itu bisa menimbulkan fitnah, misalnya bisa sampai kepada menyukai sesama jenis, maka memandangnya laki-laki tadi itu diharamkan. Jadi laki-laki memandang laki-laki, kalau yang demikian itu bisa menimbulkan fitnah, misalnya bisa menyukai sesama jenis, maka yang demikian itu diharamkan. Nah, memandangnya perempuan kepada wajahnya laki-laki itu sama. Ketika tidak ada fitnah, itu enggak masalah. Tetapi kalau ada fitnahnya, maka itu yang diharamkan. Fa'il lam takun fitnatun fa'ala, maka jika tidak ada fitnahnya, fa'ala, maka tidak diharamkan. Perempuan lihat wajahnya laki-laki, kalau tidak ada fitnah maka tidak diharamkan. Karena lam yazalir rijalu, karena lam yazalir rijalu, karena senantiasalah ar-rijalu, para laki-laki, ala mamarri zaman, sepanjang zaman, mereka itu maksyufil wujuh, mereka itu terbuka wajahnya. Wan nisa'u, sementara nisa, para perempuan itu yakhrujna, mereka keluar rumah, mutanaqqibat, dalam keadaan memakai tutup wajah. Walau kana wujuhur rijal auratan, dan seandainya adanya wajah-wajahnya laki-laki itu adalah aurat, fi haqqin nisa, pada haknya kaum wanita, la umiru, niscaya mereka para laki-laki itu diperintah bitanaqubi, dengan menutup wajahnya. Au muni'u, atau niscaya mereka dilarang, minal khuruj, daripada keluar rumah, illa, kecuali lidarurah, kecuali karena ada darurat. Jadi kata beliau, kalau seandainya wajib bagi laki-laki itu menutup wajahnya, niscaya para laki-laki tadi itu diperintahkan untuk menutup wajahnya. Kalau wajahnya laki-laki itu adalah aurat, niscaya para laki-laki akan diperintahkan memakai cadar, memakai tutup wajah. Dan mereka enggak boleh keluar rumah kecuali kalau ada darurat. Baru yang demikian itu boleh. Tapi kenyataannya enggak demikian.
Nah, ini adalah auratnya laki-laki. Kemudian waman fiha rikun laha thalathu auratin. Waman dan seorang wanita. Jadi man di sini adalah wanita. Dan seorang wanita fiha yang ada padanya itu rikun, ada sifat perbudakan, laha dia memiliki thalathu auratin, dia memiliki 3 aurat aidan juga. Jadi budak perempuan dia memiliki 3 aurat juga. Ihdaha, salah satu dari ketiga aurat tadi adalah ma baina surratiha wa rukbatiha, yaitu anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lututnya. Wahia, adapun yang pertama ini, auratnya budak yang pertama ini, budak perempuan yang pertama ini adalah auratuha, auratnya budak perempuan fil khawah, ketika dia sendiri. Wa indar rijalil maharim, dan di hadapan laki-laki mahramnya. Wa nisa'il mu'minat, dan di hadapan perempuan-perempuan yang beriman. Jadi auratnya budak perempuan ketika dia sendiri dan ketika dia di hadapan laki-laki mahramnya dan di hadapan perempuan-perempuan mukmin, itu adalah yaitu sesuatu yang ada di antara pusar dan lututnya. Kemudian tsaniyatuha, yang kedua, auratnya budak perempuan yang kedua adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, illa kecuali ma dhahara indal mihnah, yaitu apa saja yang tampak ketika dia bekerja. Ma dhahara, apa saja yang tampak indal mihnah, ketika bekerja. Ai inda khidmati baitiha, ketika melayani rumahnya. Itu ketika bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, dan seterusnya. Wahia, auratnya budak perempuan tadi yang kedua ini adalah indan nisa'il kafirat, itu adalah di hadapan, ketika dia berada di hadapan wanita-wanita yang kafir. Jadi auratnya budak wanita di hadapan perempuan-perempuan kafir itu adalah seluruh badannya. Seluruh badannya kecuali apa yang tampak ketika dia bekerja. Kenapa? Karena kebanyakan kaum kafir ini tidak amanah dengan apa yang mereka lihat. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang beriman. Ini auratnya yang kedua. Kemudian tsalitsatuha, yang ketiga daripada auratnya budak perempuan, yang ketiga adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, hatta qalamati dhufriha, bahkan potongan kukunya, itu pun juga harus ditutup. Wahia, adapun auratnya yang ketiga ini adalah indar rijalil ajanib, yaitu di hadapan laki-laki asing. Naam, ya memang hukumnya tadi itu memang seperti itu. Tetapi ya juzu, boleh, liman bagi orang arada syira'aha, yang dia ingin membeli budak perempuan tadi, boleh baginya an-nadharu, melihat ilal mawadi, kepada tempat-tempat allati yahtaju, yang dia butuh ila taqbiliha, kepada membolak-balik tempat tadi. Jadi memang auratnya budak perempuan tadi adalah seluruh badannya. Tetapi kalau ada orang yang ingin membelinya, maka dia boleh melihat bagian-bagian dari budak perempuan tadi yang dia butuh untuk melihatnya. Wa yajuzu, dan boleh, lit tabib, bagi dokter, an-nadharu, dia melihat ilal mawadi', wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.